Saya ingin bertanya kepada saudara Jeprit terutama. Di media sosial sering digaung-gaungkan mahasiswa sering mengeluh bahwa kuliah daring kurang efektif. Misalnya kurang paham materi dan kurang memahami karena tidak adanya praktek. Menurut Anda, apakah hal itu valid? Coba jelaskan. Lalu, media belajar seperti apa yang bisa membuat mahasiswa bisa cepat lebih memahami materi sehingga membuat pembelajaran daring lebih efektif? Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, saya jawab, ya menurut saya hal itu valid karena memang online learning itu butuh adaptasi, dan yang kedua, kalau langsung dicemplungin ke online learning yang pasti adalah is not for everyone. Apalagi dalam kondisi seperti ini, mahasiswa harus belajar daring yang tadinya bisa kuliah bersama dengan teman-teman dan saling tanya. Jadi tidak bisa melakukan itu lagi. You really on your own. Kalaupun ingin bertanya dengan teman itu juga susah dilakukan karena tidak bisa melakukan interaksi. Jadi saya rasa hal itu valid, yang dirasakan itu valid. Hanya saja yang perlu diingat di sini adalah memang ini kondisi yang normal, jadi jangan terlalu berlarut. Mahasiswa harus beradaptasi dan harus menyadari bahwa dirinya harus mulai belajar secara mandiri. Yang berarti dengan kata lain harus ganti cara belajar, cara berpikir, cara memandang sebuah masalah. Dan sebuah media belajar akan efektif bila digunakan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, misalnya kuis online, Google Slide, blog guru, hingga YouTube. Terima kasih. Next. Listalika mana? Untuk pertanyaan dari saya, bagaimana pemerintah menyikapi kuliah online itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Menurut saya banyak pengajar yang mengeluh fasilitasi dan mahasiswa ketika pembelajaran daring berlangsung. Pengajar kesulitan memastikan apakah mahasiswa mengikuti pelajaran dengan serius, karena sering terjadi dalam pembelajaran daring, ada mahasiswa yang sengaja memasang video yang sudah direkam agar seolah-olah mengikuti proses pembelajaran. Namun, ternyata mereka melakukan hal lain. Mungkin itu salah satu contoh dari dampak perkuliahan yang kita alami saat ini. Terima kasih. Dan bagaimana juga kebijakan kampus tentang kuliah online itu? Terkait dengan kuliah online, kebijakan kampus disesuaikan dengan kondisi daerah, kondisi mahasiswa, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Ada kampus yang menerapkan keringanan UKT, ada kampus yang tetap menjadikan kuliah online secara menyeluruh, dan ada juga pula kampus yang menerapkan perkuliahan tatap muka terbatas. Terima kasih.
Apakah kuliah online itu efektif apa tidak? Jawabannya, efektif atau tidaknya perkuliahan online bergantung kepada berjalan atau tidaknya sistem pembelajaran, kelancaran akses sinyal, sehingga keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa. Menurut kamu, apa saja kelebihan dari kuliah online? Banyak ya Kelebihan pertanyaannya. kuliah online diantaranya lebih praktis, lebih efisien, bisa digelar oleh apa saja, serta meningkatnya skill tik dosen dan mahasiswa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Next. Pertanyaan ketiga untuk Alfian. Apakah Alfiannya ada? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian. Saya ingin bertanya. Sebelum ke pertanyaannya, saya akan membacakan sedikit pengantar. Kita sudah memasuki semester kelima masa perkuliahan. 4 semester diantaranya melalui perkuliahan online. Di semester 5 ini sudah mulai dilaksanakan perkuliahan offline, meskipun hanya beberapa mata kuliah saja. Nah, pertanyaan saya, apakah ilmu atau pelajaran selama perkuliahan daring sudah tersampaikan dengan jelas? Bagaimana pendapatmu? Baik, di sini saya akan menjawab. Belum sepenuhnya, karena banyak hambatan seperti susahnya akses internet, rasa bosan karena belajar dari rumah. Jadi mahasiswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Terima kasih. Ya, langsung aja pertanyaan selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Yoga Disaputra. Saya ingin mempertanyakan terkait ada dua sisi, yaitu perbandingan perspektif menurutmu antara kuliah online dan offline. Mana yang paling efektif menurutmu? Mungkin segitu pertanyaannya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apa perbandingan terkait perkuliahan online dan offline? Perbandingannya ada terletak pada lokasi pembelajaran. Kalau online, kita bisa kapan saja dan di mana saja. Tapi kalau offline, kita harus pergi ke kampus, begitu. Kemudian juga itu terletak pada kesulitan atau kelancaran saat pembelajaran. Kalau di online, itu ya kendalanya bisa ada di jaringan internet atau akses internet. Bisa juga itu ada mahasiswa yang nggak punya handphone atau laptop. Kemudian, mana yang lebih efektif menurut saya? Menurut saya yang lebih efektif adalah offline, karena di situ mahasiswa bisa turun langsung ke kampus dan biasanya itu tidak ada kendala dalam perkuliahannya gitu. Terima kasih. Pertanyaan nomor 5. Saya Noprida Fernando Durai. Pertanyaan nomor 5 untuk PB. Apa saja hambatan dan kekurangan yang dialami mahasiswa dalam kuliah online atau daring? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa kelemahan atau hambatan dalam proses pembelajaran daring atau online. Yang pertama, wajib akses internet. Karena kuliah online sudah dipastikan membutuhkan akses internet dengan berbagai mediator yang ada seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. Yang kedua, penyampaian dan penerimaan materi tidak maksimal. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam praktek dan tanya jawab. Terima kasih.
Sudah selesai kah? Sudah. Terus gimana lagi ini Lem? Jadi gimana nih yang bisa ngedit? Yo, siapa? Ngeditnya buat yang gimana nih? Eh, Motong-motong aja kah? Ya bisa sih dimotong-motong sama kayak sambil disilang-seling kerasnya gitu. Cari yang bagusnya aja. Ya, cari yang bagus aja. Gimana nih Melisa menurut? tuh bisa. Kalau aku Kenapa? nggak bisa. Melisa hobi main TikTok bisa ngedit dia. Nggak bisa cuy. Pakai CapCut aja tuh. Ngeditnya. Coba kirim ke grup tadi tuh, Feby, hasil. Oke teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa. Oke. Gitu doang kah?